Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Katina akan memberikan judul firman Tuhan hari ini, yaitu tipe orang malas. Kalau bulan kemarin kita sudah mendengar, yaitu kita harus itu belajar pada semut. Karena kenapa? Orang yang malas belajar pada semut. Karena kenapa? Di situ kita lihat kemarin semut itu rajin gitu. Nah, hari ini kita akan melihat tipe-tipe orang malas seperti apa sih? Dan sebelumnya kita akan melihat dulu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 26 di ayat yang ke-14. Sekali lagi, Amsal pasal 26 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Sekali lagi ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah, sesuai judul firman Tuhan hari ini yang saya katakan tadi adalah tipe orang malas. Seperti apakah tipe orang malas itu? Dan hari ini Katina akan mengatakan bahwa keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu bukan tergantung pada garis tangannya. Ingat ya, kesuksesan atau keberuntungan seseorang itu bukan tergantung pada garis tangannya. Bagaimana dengan orang yang tidak punya tangan tetapi dia berhasil? Nah, keberhasilan atau keuntungan seseorang itu yaitu berdasarkan yaitu prinsip hidupnya, komitmennya untuk mau berhasil. Nah, sekali lagi, keberuntungan atau keberhasilan seseorang itu yaitu berdasarkan prinsip hidupnya atau komitmennya untuk mau berhasil. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan melihat yaitu tipe-tipe orang malas seperti apa. Langsung saja kita akan melihat yang pertama. Tipe orang malas itu kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-13. Di situ dia katakan, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya si pemalas atau tipe orang pemalas itu yang pertama adalah mencari-cari alasan. Dia katakan di firman Tuhan tadi, dia katakan si pemalas itu, dia katakan singa ada di sana, singa ada di situ. Artinya dia mencari-cari alasan. Contohnya nih di rumah, kita disuruh mama di rumah, nak tolong beliin sesuatu deh di warung gitu. Cari alasan, nggak mau, di sana kan ada hujan, di jalan ada hujan, atau di sana ada nggak bisa dilewatin. Nah, itu tipe-tipe orang malas. Dia nggak mau disuruh. Dia mencari-cari alasan yang harusnya bisa. Tetapi karena dia malas, dia suka mencari alasan. Nah, anak Tuhan, Tuhan katakan bahwa kita ini tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Keberhasilan kita tergantung pada hari ini apa yang kita lakukan. Dan kita lihat tadi bahwa orang malas itu dia banyak menemukan alasan-alasan di dalam setiap apa pekerjaannya. Bukannya mencari apa jalan keluarnya. Tetapi dia hanya mencari-cari alasan. Itulah orang malas. Dia hanya mencari alasan, apalah alasan saya ya, supaya nggak bisa saya kerjakan itu. Tetapi kalau orang pintar, dia akan mencari jalan keluar. Bagaimana saya bisa mengerjakan ini? Nah, oleh sebab itu hari ini kita boleh melihat ciri-ciri orang malas itu satu, yaitu dia mencari-cari alasan. Yang kedua, tipe orang malas yaitu suka tidur. Waduh, ini coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, dia katakan di situ tadi, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya.
orang pemalas itu tipenya suka tidur. Disuruh ngapa-ngapain nggak bisa. Karena kenapa? Tidur mulu. Yang biasanya sebelum, ini contohnya sebelum COVID, kita bangun itu mungkin ada yang bangun jam 6 karena mau sekolah. Tetapi karena ada COVID sekarang, belajarnya pun secara online, suka-sukanya bangun. Kalau nggak dibangunin nggak mau bangun. Kalau nggak disuruh belajar nggak mau bangun. Nah, anak-anak atau adik-adik yang di rumah, kita harus tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan malas. Itu yang kedua adalah tipe-tipe orang yang malas, yaitu dia suka tidur. Selanjutnya kita akan lihat di dalam bacaan kita hari ini, di ayat yang ke-15 dia katakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Yang ketiga, tipe orang malas itu, yang ketiga adalah suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Di dalam firman Tuhan dia katakan, dia tidak dingin, dia juga tidak panas. Itu suam-suam kuku. Ketika disuruh bekerja, mau nggak ya? Semangat nggak semangat gitu. Nah, di sini saya menuliskan bahwa si pemalas serba gantung, tidak pernah tuntas di dalam menyelesaikan tugasnya, di dalam menyelesaikan apapun pekerjaannya. Nah, seperti yang pernah kita dengarkan pada bulan yang lalu, bahwa orang pintar itu adalah dia mau menyelesaikan, dia bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Nah, sebaliknya orang yang malas itu, dia nggak suka menyelesaikan, dia nggak pernah tuntas dalam menyelesaikan tugasnya. Dia mengerjakan tetapi dia tidak sampai selesai. Itulah orang-orang malas. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan tiru hal yang demikian. Kerjakanlah pekerjaanmu dengan tuntas, dengan penuh tanggung jawab. Itu yang namanya anak Tuhan. Yang berikutnya kita akan melihat di dalam ayat yang ke-16, ini poin yang keempat, yaitu si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Yang keempat, tipe orang yang malas itu adalah sok tahu. Nah, ini yang sok tahu ini bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Yang sok tahu itu adalah dia tidak menerima pendapat orang lain. Dia tidak menerima kalau dia ditegur, aku kok yang benar. Kan aku yang membuat seperti ini. Dia tidak menerima apa pendapat orang lain. Dia tidak menerima kalau dia ditegur oleh orang. Merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah pas itu yang dia lakukan. Nah, orang malas seperti itu tipe-tipenya. Tipe orang malas itu adalah dia sok tahu. Di dalam firman Tuhan tadi dia katakan si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang menjawab dengan bijaksana. Bayangkan, ada 7 orang yang lebih bijaksana daripada dia, tetapi dia menganggap dirinya lebih bijak daripada orang itu. Itulah tipe-tipe orang yang malas. Dia nggak mau menerima pendapat dari orang lain. Dia tidak menerima teguran dari orang lain. Jadi oleh sebab itu hari ini, mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang pintar. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang tahu, yang pintar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa? Tipe-tipe orang malas yang sudah kita lihat hari ini, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Pagi hari ini kita boleh melihat tipe-tipe orang malas itu agar kita belajar juga.
di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak meniru apa yang dilakukan atau tipe-tipe orang malas seperti yang tadi. Jadi oleh sebab itu hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan membangkitkan semangat kita yang tadinya suka tidur, yang tadinya suka sok tahu apapun yang dikasih tahu dengan kita, tetapi hari ini melalui firman Tuhan membuka mata hati kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang selalu taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan sampai di sini, mari kita renungkan dalam hidup kita sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, yang boleh bijaksana Tuhan. Jauhkan daripada kami tipe-tipe orang yang malas yang sudah kami dengarkan hari ini, yang suka tidur, suam-suam kuku, dan sok tahu, bahkan cari-cari alasan. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati seluruh adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan dalam hati mereka firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.